Eee, Assalamualaikum Bu Lilis, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar untuk saya bisa ya, bercerita ataupun, sharing dengan permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu? Waalaikumsalam Bu Umul. Baik Ibu, gimana? Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu Lilis, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu merasa kurang antusias dalam menerima pelajaran di kelas, Bu. Kemudian juga ketika saya memberikan tugas-tugas itu, Bu, sepertinya hanya 50% yang mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti itu, Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, jadi menurut Bu Umul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya ingin kira-kira murid-murid saya itu bisa antusias lagi dalam belajar gitu, Bu, bisa semangat lagi dalam belajar. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias di dalam pembelajaran? Eee, Sepertinya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu membuat mereka asik, tidak bosan, dengan, apa namanya, juga tidak monoton, sehingga mereka, semangat seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat sih dengan Ibu. Nah, lalu menurut pendapat Ibu Umul, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan di dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Menurut saya, supaya pembelajaran itu asik berarti pembelajaran yang saya lakukan itu, saya harus, apa namanya, konsekuen, pembelajaran harus berpusat kepada anak-anak, anak-anak bisa untuk aktif kembali dalam pembelajaran. Kemudian untuk mencapai hal itu berarti saya harus melakukan ice breaking di tengah-tengah situasi, pembelajaran itu supaya tidak, bosan. Juga, memberikan variatif pembelajaran melalui games, pembelajaran yang menarik begitu, Bu. Lalu, mengenai tugas yang tadi diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias di dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Iya, Bu. Sepertinya saya itu, yang sudah tadi saya paparkan juga dalam memberikan, apa namanya, tugas-tugas, mungkin saya terlalu banyak ya, Bu. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga mungkin, anak merasa bingung seperti itu, Bu. Kalau boleh, Tanpa ya. heeh, iya iya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang lain selain daripada buku-buku, sumber belajar yang biasa diberikan atau buku tema, kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, gitu. Oke, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas yang Ibu pegang itu? Jujur ya, Bu, saya hanya menggunakan buku sumber belajar yang ada di perpustakaan saja, Bu. Hmm. Selain itu, ada sumber belajar lain, Bu, selain buku teks? Eee, saya pikir sebenarnya banyak ya, Bu, buku untuk memberikan pembelajaran yang kira-kira membuat anak itu tidak, boring atau tidak monoton gitu. Seperti misalnya menggunakan video-video pembelajaran melalui YouTube, kemudian juga memberikan artikel-artikel di blog, ataupun tulisan-tulisan ilmiah melalui internet, atau juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti ini tuh, Bu,
yang anak-anak suka seperti TikTok, Hmm. ataupun, yang lebih real lagi yang di IG itu. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya, yang akan membuat, anak jadi tidak boring, begitu, Bu. Nah, betul Ibu, betul sekali Bu Umul. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias di dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya tentunya saya harus merancang pembelajaran yang mengasikkan, yang membuat anak senang, membuat anak antusias kembali dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti misalnya tadi melalui video pembelajaran di YouTube, kadang kan ada animasi-animasinya, di situ anak suka senang gitu ya, Bu, ya. Ada musiknya juga gitu. Jadi anak senang lah gitu, ada lagu-lagunya. Kemudian juga dengan TikTok yang memang sekarang lagi ngetren ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua tentunya saya tidak boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak atau tugas-tugas yang banyak ya, Bu, ya, seperti itu. Saya juga memberikan tugas kepada anak tuh harus sesuai dengan minat dan bakat anak gitu, karena bakat anak itu kan berbeda-beda sehingga istilahnya saya memberikan pembelajaran itu berdiferensiasi lah gitu, dengan harapan ketika saya memberikan pertanyaan sesuai dengan minat dan kemampuan anak, tentu anak akan merasa senang karena anak bisa menjawab sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan yang saya buat harus disesuaikan lah dengan artinya tadi minat dan bakat anak. Kemudian dalam menggunakan aplikasi digital itu bisa dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, juga laporan-laporan dibuat secara digital. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Wah, bagus sekali Bu Umul, saya terkesan tentang rencana Ibu itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan mencoba berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga harapan saya murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan apa yang murid-murid saya mau. Oh, Seperti wah, itu. bagus sekali loh Bu Umul. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Umul. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktu dan sharing-nya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Anak-anak saya akan antusias nanti ke depannya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita karena kita berinovasi dalam pembelajarannya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal Amin. alamin. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya ke kelas dulu ya. Baik, sama-sama Ibu, saya juga akan ke kelas karena waktunya sudah masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.